akhir tahun 2024 kemarin kami masih mendengar begitu ya ada tantangan dari PGUU yaitu terkait tantangan regulasi. Apakah memang sudah ada jalan keluar dari tantangan regulasi yang mana juga bisa saja mengimprove dari kinerja-kinerja yang ada di Pertamina Geothermal? Pak Rex, silakan. Iya, sebenarnya kalau kita perhatikan tantangan regulasi itu apa sih sebenarnya, ya kan? Kalau kita lihat kan sebenarnya tadi ya ada project life cycle yang cukup lama, kemudian ada tarif yang memang sudah ada Perpres 112 tahun 2022 itu sudah di cap ya, sekian, ya kan. Nah sekarang bagaimana caranya kita untuk menangani hal tersebut adalah ya sebenarnya kita juga quite understand kenapa tarif itu di cap segitu. Karena kan sebenarnya off-taker kita adalah PLN. Dan PLN harus bisa menjual listrik tersebut kepada end usernya at the availability factor, seperti itu kan. Jadi kita understand kenapa ada hal tersebut. Tapi again yang saya sampaikan di sini ya, this is suka nggak suka our playing field. Ya kan? Nah, di sini kami tetap bisa merasa confident bahwa bisnis kami tetap bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa mencapai kinerja yang kami targetkan. Kenapa? Karena kami sudah memiliki beberapa inisiatif tadi to reduce the cost per megawattnya. Ya kan? Salah satunya dengan resource kami yang cukup banyak. Kemarin mungkin kita sampaikan kita punya install capacity 672 megawatt, tapi kami punya resources sampai dengan 3,2 gigawatt sebenarnya. Dengan resource yang masif tersebut sebenarnya kita bisa konsolidasikan ke service provider atau kita bisa ngasih kepastian kepada vendor-vendor drilling gitu kan, sehingga mereka pada saat menawarkan harga itu bisa at the bulk price, at the discount, bisa ngurangin cost-nya lagi sehingga bisa increase the commerciality of our project. Itu satu. Yang kedua tadi dengan penerapan teknologi seperti binary technology, cogeneration power plant bisa reduce down the cost dari 5 juta per megawatt bisa menjadi 3 juta megawatt, akhirnya juga bisa memberikan uplift lagi di komersial dengan tarif yang sudah ditentukan. Dan yang menariknya lagi menurut kami adalah kemarin itu telah di-issue ya Permen ESDM nomor 10 tahun 2025 terkait dengan peta strategic roadmap pemerintah sampai dengan 2060, di mana this is actually very favorable ya untuk energi baru terbarukan termasuk dengan geothermal juga. Karena di situ di state bahwa by 2060 itu kontribusi dari energi hijau itu di energy mix itu mencapai sekitar 440 gigawatt atau sekitar 76% dari total energy mix yang ada. Sehingga ini kan membuka peta jalan bahwa sebenarnya energi hijau termasuk geothermal itu merupakan suatu energi yang memang dikedepankan ya untuk going forward seperti itu. Ditambah lagi sekarang kalau kita lihat our resources, our itu maksudnya Indonesia ya. Kita memiliki 24 gigawatt yang baru terutilize baru sekitar 10%, 11% atau 2,6 gigawattnya. Sehingga upside itu masih sangat banyak untuk serve populasi Indonesia yang cukup luas ini. Apalagi dengan capacity factor yang mencapai 90%, itu sangat handal, ya kan. Sehingga ini menurut kami ini sangat sejalan dengan apa yang disampaikan pemerintah termasuk Pak Prabowo ya sebagai presiden kita untuk membawa Indonesia untuk membawa ke state kemandirian energi dan juga swasembada energi. So I think menurut saya ini merupakan saat-saat yang quite interesting untuk bisa ditempuh oleh pemain developers geothermal maupun energi terbarukan ke depannya ya. Karena the regulations sebenarnya ada di sana, tapi cara-cara untuk we play around that regulation, the cap tarif dan sebagainya itu sebenarnya bisa dikerjakan. Tentunya publik juga ingin mengetahui karena memang Danantara ini exposure-nya sangat tinggi begitu ya, sangat ingin publik mengetahui bagaimana masa depan Danantara ini, tapi kita juga mengerti begitu ya bahwa memang setiap BUMN ini juga pastinya berlomba-lomba untuk mendapatkan pendanaan dari Danantara. Sebetulnya apa yang bisa ditawarkan, proyek apa yang bisa ditawarkan Pertamina Geothermal ke dalam ataupun di mata Danantara nantinya? Oke. That's a very interesting question, Mas ya. Jadi kembali lagi ya, kalau kita lihat growth strategi kita, objektif kita itu kan untuk menambahkan additional capacity ya, 1.130 megawatt atau total 1.800 megawatt sampai dengan 2033 seperti saya sampaikan. Ini dengan capex per megawatt kurang lebih 3,5 juta sampai 5,5 juta per megawatt, itu kita membutuhkan kurang lebih 6 sampai 7 billion US dollars sampai ke depannya. Di mana current capital structure kita sekarang cash kita sebesar 700 juta US dollars, kemudian hutang kita, debt kita sebesar 650 juta US dollar dan equity kita sebesar 2 billion US dollars. Sehingga ini menimbulkan gearing ratio atau debt to equity ratio sekitar 0,4 kali gitu ya.
Nah, di mana kalau kita memaksimalkan gearing ratio itu 0,4 jadi 1 kali sesuai dengan covenant yang kita diberikan dari Pertamina, dan 0,4, 0,1 itu kita bisa raise financing sampai dengan 2 billion US dollars. Tapi kan berarti masih ada remaining tuh 4 sampai 5 billion US dollars yang kita perlu semacam quote unquote equity injections tambahan, baik itu di level PGE maupun itu di level directly to the project gitu kan. Nah, sebenarnya how Danantara can help di sini adalah banyak ya sebenarnya. Di satu yang pertama bisa dari struktur pembiayaan yang quite inovatif, serta Danantara itu bisa digunakan sebagai platform untuk memberikan akses kepada PGE untuk menggapai investors universe yang lebih luas lagi, seperti itu. Dan kami melihat bahwa entry points dari Danantara itu bisa beberapa ya. Yang satu bisa mungkin nanti di beberapa tahun mendatang PGE memerlukan capital injections, kita melakukan rights issue, nanti ada placement dari existing shareholders untuk Danantara entry points. Yang kedua juga Danantara bisa masuk langsung ke directly to the project tanpa harus masuk ke PGE. Dan yang paling penting menurut kami adalah support dari Danantara terhadap project-project kami yang nilainya cukup besar seperti itu ya. Kami kan memang ada initiatives untuk coba expand ke luar negeri, ya kan. Luar negeri ini kan mungkin membutuhkan nilai capex yang quite enormous ya, atau sangat besar gitu kan. Atau misalkan kita mengakuisisi suatu operating asset, tapi dengan kapasitas sangat besar, di sini kita bisa kerjasama dengan Danantara dengan co-investment scheme gitu ya, atau consortium of investor between PGE dan Danantara, di mana PGE kita akan fokus ke operational know-how atau strategic investor, di mana Danantara itu akan bisa mensupport dari capital yang diperlukan untuk invest di satu acquisitions tersebut. Kalau kita bicara project yang mana aja sebenarnya masih sangat terbuka sekarang, karena memang ada beberapa project yang sedang kita kembangkan, baik itu yang conventional power plant maupun nanti kita masuk ke new business stream atau go beyond electricity, seperti itu. Tapi mungkin untuk apa lebih detailnya nanti kita mungkin kembali dari beberapa saat mendatang, Mas ya.